Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang bukti contoh Al-Quran menjawab tantangan zaman. Al-Quran adalah kitab dan mukjizat untuk umat akhir zaman. Maka sudah selayaknya apabila Al-Quran selalu valid untuk menjawab setiap persoalan umat akhir zaman ini. Dan sebagai mukjizat, Al-Quran juga akan selalu mengungguli setiap urusan yang menjadi perhatian manusia pada zamannya masing-masing. Sebagai contoh, cerita yang sangat indah diungkapkan di dalam Al-Quran adalah cerita Nabi Yusuf alaihissalam yang mencakup berbagai periode dalam kehidupannya sejak dia kecil dan dibuang oleh saudaranya sampai dia memimpin negeri Mesir. Tentu banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari cerita panjang Nabi Yusuf ini, dan masing-masing orang bisa mengambil pelajaran yang berbeda pada setiap episodenya. Jadi, dengan cerita Nabi Yusuf saja sudah begitu banyak pelajaran yang tidak terbatas yang bisa diambil oleh manusia. Bila dilihat dari seluruh isi Al-Quran, maka tidak mengherankan apabila Allah menutup cerita Nabi Yusuf tersebut dengan ayat yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran surat 12 ayat 111. Dengan contoh di atas, maka kita bisa mengambil pelajaran dari setiap ayat-ayatnya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh manusia di zaman kapanpun. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hadis sebagai penjelas Al-Quran. Dari beberapa fungsi hadis, saya akan menjelaskan dua fungsi saja. Yang pertama, bayan at-takrir, atau memperjelas isi Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah sebagai bayan at-takrir, yang berarti memperkuat isi Al-Quran. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis di atas mentakrir dari surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu atau basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, yang dimana tidak dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan at-taksir atau mentafsir Al-Quran. Fungsi hadis selanjutnya adalah sebagai memberikan tafsiran atau perinci terhadap isi Al-Quran yang bersifat umum, serta memberikan batasan-batasan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Contoh hadis sebagai bayan at-taksir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Rasulullah SAW didatangi seorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Hadis di atas mentafsirkan Al-Quran Al-Maidah ayat 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya akan menjelaskan pendapat tentang orang yang selalu mengatakan semua persalahan harus kembali ke Al-Quran dan hadis saja. Seorang muslim memang harus merujuk pada kitab pedomannya, yaitu Al-Quran dan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui riwayat-riwayat hadisnya. Di sisi lain, ada yang perlu diluruskan dari ajakan ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman
dan ketimpangan jika mentah-mentah langsung pada Al-Quran dan Sunnah. Karena perlu diingat, tidak semua orang memiliki kemampuan kembali pada Al-Quran dan hadis, terutama bagi orang yang masih awam yang sedang semangat-semangatnya belajar agama. Maka bagi orang awam penting untuk mendengarkan firman Allah berikut. Fas'alu ala dzikri Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang ahli, yaitu para ulama jika kalian tidak cukup mengerti. Makna-makna Al-Qur'anul Karim, pengertian-pengertian di dalam hadis tidak mudah untuk ditebus oleh orang yang masih awam, karena redaksi Al-Qur'an dan redaksi hadis membutuhkan kelengkapan akademik untuk bisa memahaminya. Maka bagi orang awam yang tidak begitu mampu belajar dan tidak begitu memiliki akademik intelektual kepada Al-Quran dan hadis, pilihannya adalah dengan mengikuti para ulama yang memiliki kemampuan dan memiliki kapasitas untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang dimaksud dengan tradisi bermadhab di dalam hukum Islam dan bermeteologi yang telah ditetapkan oleh para ulama sejak dahulu sampai dengan akhir zaman. Maka dengan cara kita mengikuti orang-orang yang memang sudah memiliki kemampuan, para ulama, maka dengan sendirinya kita akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan hidayah serta mendapatkan arahan. Jadi intinya tidak semua orang bisa langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis. Butuh seseorang yang memang cukup mampu. Kemudian saya akan menjelaskan solusi yang diberikan oleh umat Islam terhadap wabah COVID-19 saat ini. Dalam Islam, kesehatan dan keamanan disejajarkan dengan kebutuhan pangan. Ini menunjukkan bahwa kesehatan dan keamanan statusnya sama sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Mengatasi pandemi tak mungkin bisa melepaskan dari performa kesehatan itu sendiri. Maka Islam mengatasi pandemi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, edukasi preventif dan promotif, yaitu Islam adalah agama pencegah yang telah disebutkan bahwa Islam mewajibkan kaum muslim untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, yakni menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Pembinaan pola baku, sikap dan perilaku sehat baik fisik, mental maupun sosial pada dasarnya merupakan bagian dari keimanan yang kuat dan ketakwaan menjadi keniscayaan. Islam memang telah memerintahkan setiap orang untuk mempraktikkan gaya hidup sehat. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana kesehatan. Dan yang ketiga adalah membangun sanitasi yang baik. Kemudian yang keempat, membangun ide karantina. Dan yang kelima, Islam menginspirasi negara menciptakan vaksin. Kemudian saya akan menjelaskan pentingnya Al-Quran dan hadis di dalam bidang yang sedang kita tekuni. Karena saya sedang mengambil jurusan akuntansi, maka saya akan menjelaskan pentingnya Al-Quran dan hadis dalam bidang akuntansi. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang muamalah, terutama masalah akuntansi yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagai mana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan atau apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan jujur dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu dari adil di sisi Allah, dan lebih menguatkan persaksian yang lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Dan jika saksi saling sulit menyulitkan, jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui sesuatu. Yang di dalam Al-Quran tersebut menjelaskan konsep muamalah sebagai praktek akuntansi telah digunakan oleh Islam jauh mendahului berkembangnya ilmu akuntansi yang saat ini diklaim berasal dari ilmu barat. Jadi di dalam Al-Quran sendiri akuntansi sudah banyak dijelaskan, dan itu adalah sebagai pedoman kita agar kita tidak jatuh di jalan yang sesat, dan segala perbuatan kita bisa diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adfal Faris Habibullah, NIM E2019-3170. Saya mengambil prodi akuntansi syariah. Di sini saya akan menjawab 5 soal UAS ilmu Al-Quran dan hadis. Soal yang pertama yakni buktikan dalam sebuah contoh kasus bahwa Al-Quran mampu menjawab tantangan zaman. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa bersabar. Melihat kondisi yang seperti saat ini, banyak orang-orang Islam di luar sana yang merasa ketakutan karena wabah corona atau COVID-19. Dan banyak sekali di sana orang-orang yang merasakan kelaparan akibat kena PHK ataupun yang sudah tidak mampu bekerja lagi. Mungkin ayat ini sudah mampu menjawab tantangan zaman tersebut. Baik, soal yang terakhir atau soal yang kelima yakni jelaskan urgensi atau pentingnya mempelajari ilmu Al-Quran dan hadis dengan bidang atau jurusan yang sedang Anda jalani sekarang. Kebetulan saya di sini mengambil jurusan akuntansi syariah. Jadi jawaban saya yakni supaya ketika kita melakukan sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, kita sudah mempunyai sebuah pedoman yang sesuai dengan syariat Islam. Dan agar supaya kita tidak terjerumus pada urusan dunia saja. Kurang lebihnya begitu jawaban saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, soal yang selanjutnya yakni soal yang keempat. Jelaskan bagaimana solusi yang ditawarkan oleh agama Islam dalam menyikapi wabah COVID-19 seperti saat ini. Solusi yang ditawarkan dalam agama Islam yakni
kita harus menjaga kebersihan, kesehatan, dan senantiasa harus istiqomah dalam menjalankan suatu ibadah. Dan masalah sembuh atau tidaknya kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan dan Allah pula yang bisa menghilangkan. Dan kita sebagai manusia, kita hanya dapat mengusahakan takdir, bukan menentukan hasil akhir. Dan tugas kita hanya berikhtiar kepada Allah dan lakukan yang terbaik. Baik, soal yang selanjutnya yakni bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mengatakan semua permasalahan harus kembali kepada Al-Quran dan hadis? Menurut saya pribadi, seseorang yang mempunyai pendapat seperti ini memang benar. Karena seorang muslim memang harus merujuk kepada kitab pedomannya, yakni Al-Quran. Dan juga apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui riwayat hadis. Namun perlu kita ketahui bahwa tidak semua orang memiliki pemikiran yang seperti ini, terutama bagi orang yang awam. Bagi orang awam yang tidak memiliki waktu untuk belajar kemampuan akademik intelektual secara tidak langsung untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis, tetapi mereka memilih mengikuti para ulama yang memiliki kapasitas untuk kembali kepada Al-Quran. Dan dengan demikian hal tersebut bisa dikatakan baik. Soal yang kedua yakni buktikan dalam sebuah contoh kasus bahwa hadis adalah sebagai penjelas dari Al-Quran. Sebagai contoh, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang perintah berwudu. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Hadis tersebut mentakrir dari surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Dengan contoh tersebut dapat kita ketahui bahwa al-hadis ini berfungsi sebagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal tentang contoh kasus bahwa Al-Quran mampu menjawab tantangan zaman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, di antaranya kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Artinya dari ayat tersebut di atas, kita sebagai seorang muslim tentunya kita pasti dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tidak akan memberi ujian terhadap kemampuan seseorang, dan tentunya kita sebagai seorang muslim menyikapi ujian yang diberi Allah, tentunya kita harus bersabar. Seperti itu. Kita sebagai seorang muslim dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersabar. Di sini saya akan juga menjelaskan tentang contoh kasus bahwa hadis adalah sebagai penjelas Al-Quran. Sebagai contoh, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah diterima sholat seseorang yang sedang berhadas dan sampai
ia berwudu. Hadis Bukhari dan Muslim. Bagi kaum hawa atau perempuan Muslim yang mana kita berhadas, tidak diperbolehkan bersolat karena kita dalam keadaan tidak suci atau najis. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang pentingnya mempelajari ilmu Al-Quran dan hadis dalam bidang akuntansi. Pentingnya mempelajari ilmu Al-Quran dan hadis dalam bidang akuntansi ini adalah kita bisa mengetahui bagaimana cara berhitung yang benar sesuai ajaran Islam. Dan dalam Al-Quran pula kita diajarkan takaran-takaran dalam membagi suatu jumlah yang harus dibagikan. Di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana solusi yang ditawarkan agama Islam untuk mencegah COVID-19 ini. Solusi yang ditawarkan dalam agama Islam adalah kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan untuk berikhtiar kita dalam menghadapi ujian COVID-19 seperti ini. Masalah sembuh atau tidaknya kita tawakalkan kepada Allah yang mempunyai makhluk tersebut, karena Allah yang menciptakan dan Allah pula yang menghilangkan. Kita hanya mampu berikhtiar untuk melewati ujian ini.